Kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang pada Sabtu, 1 Oktober 2022, menelan ratusan korban jiwa. Tragedi itu terjadi usai Arema FC Malang kalah dalam pertandingan sepak bola dari Persebaya. Setidaknya, sebanyak 130 orang tewas dalam tragedi tersebut dan 180 lainnya mengalami luka-luka. Dalam laporan Detikcom dan CNN Indonesia, kerusuhan di Stadion Kanjuruhan terjadi usai supporter Arema memasuki lapangan usai timnya kalah melawan Persebaya. Namun, insiden itu direspons polisi dengan menghadang dan menembakkan gas air mata. Gas air mata itu ditembakkan tidak hanya kepada supporter yang memasuki lapangan, tetapi juga ke arah tribun penonton yang kemudian memicu supporter panik. Akibatnya, banyak penonton berlarian dan berdesakan menuju pintu keluar, hingga sesak nafas dan terinjak-injak. Kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan bukan yang pertama kalinya, sebab pada tahun 2005 silam pagar pembatas tribun di Laga Ligina pernah roboh. Insiden tersebut juga pernah terjadi ketika Arema mengalahkan Persija Jakarta. Akibatnya, 1 orang tewas dan puluhan supporter Aremania terluka parah. Kemudian, pada 15 April 2018 lalu juga sempat terjadi kanjuruhan disaster. Kericuhan itu dipicu oleh wasit yang dinilai tidak adil dalam pertandingan Arema melawan Persib. Kronologi. Tragedi Kanjuruhan terjadi pasca laga BRI Liga 1 antara Arema FC versus Persebaya Surabaya yang berakhir dengan skor 2-3 pada Sabtu, 1 Oktober 2022. Kejadian itu menyebabkan 127 orang meninggal dunia sejauh ini. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Irjen Niko Afinta menyatakan 2 dari 127 korban meninggal itu adalah polisi. Dia juga menyatakan masih terdapat 180 orang yang menjalani perawatan di berbagai fasilitas kesehatan. Dalam kejadian itu, telah meninggal 127 orang, 2 diantaranya adalah anggota Polri, kata Niko dalam konferensi pers di Polres Malang, Sabtu, 1 Oktober 2022. Satuan Intelkam Polda Jawa Timur soal kronologi kejadian tersebut. Berikut detail laporannya. 1. Pukul 21.58 WIB setelah pertandingan selesai, pemain dan ofisial Persebaya Surabaya dari lapangan masuk ke dalam kamar ganti pemain dan dilempari oleh Aremania, supporter Arema FC, dari atas tribun dengan botol air mineral gelas, dan lain-lain. 2. Pukul 22 WIB, saat pemain dan ofisial pemain Arema FC dari lapangan berjalan masuk menuju kamar ganti pemain. Aremania turun ke lapangan dan menyerang pemain. Ofisial Arema FC mengetahui hal tersebut, petugas keamanan berusaha melindungi pemain hingga masuk ke dalam ruang ganti pemain. 3. Selanjutnya Aremania yang turun ke lapangan semakin banyak dan menyerang aparat keamanan. Karena Aremania semakin brutal dan terus menyerang aparat keamanan serta diperingatkan beberapa kali tidak dihiraukan. Kemudian aparat keamanan mengambil tindakan dengan menembakkan gas air mata ke arah lapangan, Tribun Selatan, 11, 12, 13, dan Tribun Timur, Tribun 6. 4. Setelah penembakan gas air mata, supporter yang berada di tribun berusaha keluar melalui pintu secara bersamaan sehingga berdesakan-desakan, banyak yang tergencet dan terjatuh serta mengalami sesak nafas. 5. Pemain Persebaya Surabaya memasuki kendaraan baracuda dan bergerak meninggalkan stadion, dengan pengawalan Satlantas, Brimob dan TNI, namun dihadang oleh Aremania dengan melakukan pembakaran barier lantas, pagar dan 2 kendaraan roda 4 pribadi milik anggota Polri serta truk Dalmas Sat Brimob. 6. Selain melakukan pembakaran, Aremania juga melakukan penyerangan terhadap personil pengawalan dengan menggunakan batu, botol dan kayu, sehingga kendaraan rombongan pemain Persebaya tertahan di jalur jalan keluar. 7. Untuk menghalau massa yang anarkis, dilakukan upaya pembubaran dengan penembakan gas air mata, namun massa tidak bergeming dan semakin menyerang aparat keamanan. 8. Akibat kejadian di dalam tribun stadion tersebut, banyak korban yang mengalami sesak napas dan lemas dievakuasi ke unit kesehatan Stadion Kanjuruhan, namun untuk mengevakuasi ke rumah sakit terhambat oleh aksi Aremania di pintu masuk stadion. 9. Pada saat bersamaan dilakukan evakuasi dengan menggunakan mobil ambulan dan bisa dibukakan jalan oleh massa Aremania, namun karena banyaknya korban dan kurangnya ambulan, maka evakuasi korban dengan menggunakan kendaraan dinas Kasat Lantas, kendaraan Grand Max Polsek jajaran, truk Dalmas Polres, truk Dalmas Brimob dan TNI. Namun dalam perjalanan juga dilempari batu dan dihadang oleh Aremania. 10. Setelah Aremania mengetahui banyak korban yang dievakuasi menggunakan kendaraan dinas TNI, Polri, akhirnya tekanan massa Aremania sedikit berkurang ketika ada kendaraan dinas melakukan evakuasi korban melintas.
11. Ketika tekanan massa Aremania mulai berkurang, selanjutnya kendaraan water cannon Polres Malang bergerak maju untuk memadamkan api dan diikuti oleh rombongan kendaraan baracuda pemain Persebaya Surabaya, kendaraan pengawalan dari TNI dan Brimob. Sehingga rombongan kendaraan pemain Persebaya Surabaya serta petugas pengawalan bisa bergerak meninggalkan Stadion Kanjuruhan. 12. Setelah rombongan kendaraan pemain Persebaya meninggalkan Stadion Kanjuruhan, massa Aremania mulai mencair dan meninggalkan lokasi depan pintu masuk stadion. Arema FC dari lapangan berjalan masuk menuju kamar ganti pemain. Akibat tragedi Kanjuruhan itu, PT Liga Indonesia baru selaku operator BRI Liga 1 menghentikan semua pertandingan untuk 1 pekan ke depan.